Dulu sering Pak kalau masih masih pakai manual tuh sampai mau pernah ya curhat lah mau balik kanan pulang kampung Pak, sampai mobil tuh pernah terjual karena untuk bertahan itu Pak. Gimana caranya petani muda itu bisa meniru perkembangan zaman biar enggak yang tua-tua aja. Nah, saya berpikiran gimana caranya petani di daerah kami, di daerah Sampit terutama itu bisa berkembang biar anak-anak muda itu yang anak perantau-perantauan terutama itu bisa meniru pertanian yang lebih modern. Kalau melihat tanaman hijau, sehat, itu yang berpikir fresh, dingin lah intinya, gembira, bahagia intinya. Kalau petani itu lihat tanaman hijau atau bagus itu nyaman. Nah, itu menurut saya daripada pekerjaan lain enak bertani. Kehidupan akan selalu berjalan memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin meraih harapan. Meski keberhasilan dan kegagalan seperti mata uang yang kadang muncul. Namun, hanya kepada mereka yang tekun dan mengemban kepercayaan yang akan meraih kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Agus Suyanto, kelahiran Kediri 1981. Yang sekarang domisili di Kalimantan Tengah di daerah Sampit. Agus Suyanto adalah salah satu di antara petani yang sampai saat ini masih konsisten menekuni mengelola tanah dan lahan pertanian untuk mengolah daya hidup sebagai perwujudan insan yang menolak kepada ketidakberdayaan. Pak Agus dulunya nggak tani, Pak. Cuma karena orang tuanya aja tani, akhirnya dia itu dengarlah ada mendirikan kelompok tani di kilometer 12 ini, terus dia itu tertarik, itu ikut menjadi anggota. Pengenalan Pak Agus dulu tuh gini Pak, saya sama bapak beliau, almarhum tuh sudah satu majelis. Akhirnya beliau datang dari Jawa. Nah, bingung kerjaan. Nah, saya ikutkan, ayo Mas ikut bengkel gitu. Nah, asal mulanya tuh Pak. Nah, bengkel ada 1 tahunan. Beliau, kan abahnya punya perkebunan. Kemungkinan dibawahi bapaknya ke sana, ikut. Nah, kemungkinan mendalami. Pada awalnya Agus berhenti sebagai montir karena melanjutkan usaha orang tua sebagai penampung hasil pertanian. Terus Bapak suruh saya lihat kebun, ini pertaniannya seperti ini, terus hasilnya seperti ini. Nah, lama-lama saya punya inisiatif dagang, kok begini hasilnya, terus petani hasilnya begini. Terus saya langsung inisiatif, gini aja Pak, aku ikut petani sama Bapak, sampai sekarang ini. Keputusan itulah yang kemudian menempatkan Agus Suyanto benar-benar bahwa bertani adalah pilihan untuk menjawab tantangan hidup.
Sejak awal aku mengenal pertanian itu nggak langsung lihat di kebun, tapi langsung komunikasi lewat handphone, Pak. Waktu itu bapak saya di Jawa sakit kan, saya untuk mengurus lahan ini sendirian sama pekerja sekitar orang 6. Untuk mengelola itu saya lewat HP, Pak, belajarnya itu. Aku Pak, ini penyakitnya begini gimana? Penyakitnya gimana, obatnya apa-apa gitu. Terus bapak pulang dari Jawa setahun, baru itu saya dapat ilmu yang benar-benar dapat ilmu. Jadi saya itu mengenal pertanian ya lewat online intinya, nggak secara langsung berguru sama bapak saya itu nggak ada. Tapi lama-lama terus terjun ke lapangan, tahu tentang penyakit, tentang hama atau segalanya, nutrisi itu lama-lama kita memahami. Nah, sejak itu saya mengenal di tanaman cabai sama tomat. Tapi yang lebih dominan waktu itu saya suka di tomat karena masih mudah perawatannya. Terus diperkenalkan di buah kayak melon, semangka, itu sudah memahami sampai bisa tanam sendiri, bisa jual sendiri, sampai berkembang sampai saat ini. Lahan pertanian yang dikelolanya seluas kurang lebih 0,5 hektar atau 5.000 meter persegi. Lahan ini awalnya merupakan tanah berpasir, namun berkat kepiawaiannya, kini lahan tersebut subur. Jenis cabai dan tomat merupakan tanaman yang dipilih karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain mudah dalam pemasaran, juga harganya yang stabil. Berkat kesuksesannya tersebut, Agus Suyanto dilirik sebagai pilot project dengan menggunakan teknologi digital farming atau smart farming. Smart farming atau pertanian pintar adalah konsep manajemen bercocok tanam yang mengandalkan bantuan teknologi canggih seperti data besar atau big data, penyimpanan cloud, dan Internet of Things atau IoT. Nah, smart farming itu untuk meringankan tenaga kerja untuk orang tani, Pak. Intinya untuk membantu untuk meringankan alat itu digital, internet, intinya gitu. Setahu saya. Jadi secara kita pemupukan, secara kita untuk melihat pH tanah itu tahu, Pak, dari digital itu. Digital farming merupakan salah satu langkah penting dalam upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sektor pertanian. Digital farming adalah interaksi teknologi dalam berbagai aspek manajemen sumber daya. Penerapan digital farming memanfaatkan aplikasi untuk memantau tata kelola air irigasi hingga pemupukan untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup dengan memanfaatkan sensor-sensor canggih yang terhubung melalui jaringan petani dapat memantau secara real-time kondisi tanah, suhu, kelembapan udara, dan bahkan kesehatan tanaman. Agus Suyanto, petani sayur yang dahulu mengandalkan dengan konsep pertanian secara metode konvensional, kini beralih dengan menggunakan sistem bertani cerdas. Waktu itu kita kan masih konvensional, terus waktu itu ada pengembangan untuk program digital farming. Waktu itu ada kunjungan dari perbankan dan pemerintahan setempat, itu tempat kita yang ditunjuk untuk perwakilan di Kalimantan Tengah.
Nah, waktu itu ada seleksi-seleksi, terus tempat kita yang ditunjuk. Nah, pada akhirnya kita harus fokus ke digital farming dan harus belajar gimana caranya untuk mengelola dan untuk menggunakan alat tersebut biar maksimal. Biar petani-petani milenial itu bisa mencontoh inilah hasilnya, inilah kelebihannya. Eco farming itu dari Perbangan, Pak, bantuan dari Perbangan. Jadi kita ini dibantu dari model digital itu. Jadi petani itu mengertilah jadi petani milenial, Pak, petani canggih lah. Intinya gitu. Jadi masyarakat dikenalkan dengan adanya itu ya sangat bangga, Pak. Jadi untuk meringankan beban untuk tenaga kerja. Kemarin tuh pelatihannya langsung otodidak di lapangan, langsung terjun di lapangan, langsung ditunjuk oleh perbankan sama pemerintahan setempat ini. Kenapa kok saya ditunjuk, kita kurang tahu. Mungkin sebelumnya, mungkin kita sudah dapat percontohan cabai sebelumnya, berhasil, terus sampai mengundang pihak pemerintahan dan perbankan kunjungan itu panen perdana, mungkin dari situ ada pengembangan. Melalui sistem digital, petani dapat mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data yang diperoleh dari sensor dan perangkat lunak pengelolaan data. Data ini dapat membantu petani dalam memantau dan memprediksi kondisi tanaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, serta memperbaiki kinerja produksi secara keseluruhan. Itulah kelebihannya untuk digital farming itu, kita bisa memantau kelembapan, terus unsur pH tanah kita tahu kurang atau kelebihan tahu, nutrisi yang dibutuhkan tanaman kelebihan atau kekurangan kita tahu. Itulah enaknya jadi mengelola digital farming itu, daripada kita konvensional cuma kita angan-angan saja. Itu mungkin saya kurang maksimal. Kalau lebih maksimal kita ada panduan angan-angan dan yang digital. Nanti bisa yang angan-angan seperti ini, terus yang digital seperti ini itu bisa dipandukan nanti. Penggunaan Internet of Things atau IoT dalam sistem irigasi tetes tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, tetapi juga memungkinkan adopsi keputusan yang lebih cepat dan tepat. Sementara itu, untuk memperoleh mutu bibit yang baik dan mengurangi resiko kerusakan, Agus Suyanto memanfaatkan greenhouse. Fungsi utama dari greenhouse adalah menciptakan iklim mikro yang terkendali dan optimal bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini memungkinkan pertumbuhan bibit tanpa tergantung pada iklim dan musim di luar. Sementara, untuk pembibitan, penyiraman menggunakan sistem irigasi sprinkle. Hasil produksi itu meningkat, Pak, sekitar 20-30%. Soalnya pemupukannya itu makannya stabil, nggak kayak konvensional itu terkadang kalau pas capek terkadang sedikit, nah kadang banyak, nah itu makannya kurang stabil. Untuk hasil konvensional dulu yang pernah aku kerjakan sebelum kenal digital ini, itu untuk pengerjaan tenaga kerja lebih banyak. Terus untuk hasilnya itu mungkin ya bisa lebih maksimal, cuma kekurangan dikurangi sama tenaga kerja. Akhirnya hasilnya itu berkurang untuk tenaga kerjanya. Kalau hasilnya mungkin lebih meningkat yang digital ini mungkin sekitar 20-30%. Karena dikurangi tenaga kerja sama hasil
penggunaan digital itu hasil panennya cukup bagus Pak, ketimbang yang konvensional kemarin itu. Dalam waktu 100 hari tanaman cabai miliknya bisa dipanen. Setiap pohon diperkirakan menghasilkan sekitar 1 kg cabai rawit. Untuk tanaman setengah hektar, diperkirakan mendapatkan hasil panen 2 kuintal cabai sekali panen. Dulu kalau pas waktu manual Pak ya, beliau tuh sampai ada anak buahnya 5 kah 7 gitu nah. Itu ada yang bagian penyiraman atau penyiangan itu masing-masing, ada tugas masing-masing. Hari ini kalau nggak salah tuh cuma beliau memiliki 1 atau 2 anak buah. Beliau tuh teman yang kerja di situ tuh. Paling enggak ya di sana tuh beliau tuh pakai alat lah, ibaratnya tuh sudah modern lah Pak lah. Untuk teknik penyiraman, pengobatannya segala tuh lebih lebih efisien, lebih cepat. Yang biasanya dikerjakan sebenarnya penyiraman lah Pak, di lingkungan sini tani kan ada masih pakai tank itu disiram tuh 1 hektarnya tuh sehari tuh bisa 1 hari itu baru penyiraman, belum pemupukan segala. Kalau beliau tuh pakai alat itu Pak lah, itu 15 menit paling lawas tuh Pak biasanya Pak. 15 sampai 20 menit bisa selesai. Dengan adanya peralatan smart farming yang sangat mendukung sistem pertanian ini, tidak membuat Agus Suyanto kemudian terlena akan pekerjaan sejatinya sebagai petani. Dia tetap saja bekerja sebagai petani milenial. Ia selalu memantau pertumbuhan tanaman melalui aplikasi di gawainya. Di samping itu pula, selalu memantau jadwal pemeliharaan yang sudah terjadwal di papan pemeliharaan. Juga tak ketinggalan, beliau selalu merawat peralatan smart farming yang telah dihibahkan kepada dirinya. Pemantauan pertumbuhan tanaman bukan hanya pada peralatan semata, namun pertumbuhan dan kondisi tanaman juga perlu dipantau agar tanaman tetap terjaga kesuburannya. Keinginan saya itu untuk mengembangkan smart farming ini biar mengenal masyarakat yang lebih modern, enggak seperti dulu konvensional dengan capek-capek seperti ini. Nah, kalau kenal smart farming ini, kita bisa mengerjakan hal lain. Walaupun di jalan kita mengontrol pemupukan, penyiraman itu lewat itu aplikasi itu sudah bisa. Nanti pulang kerja kita pantau ke kebun, oh penyakitnya di luar, besok harus spray begini, pakai fungisida apa. Itu cuma itu kita melakukan aja. Pengecekan di luar. Pak Agus tuh orangnya baik. Nah, jadi di anggota di kelompok itu saling koordinasi, saling pesan titip kepinteran Pak. Nah, jadi tukar pendapat. Jadi kekurangan kita tani itu apa? Jadi umpama kita punya kelebihan apa itu saling tukar Pak. Nah, jadi di situ kemajuannya orang tani di situ dari pengalaman. Nah, pengalamannya Pak Agus ditukarkan dengan pengalaman saya. Pak Agus gak ngerti juga saya ngasih tahu. Ya kita ini secepat mungkin Pak, sempat waktu kadang-kadang gantian datang ke sana kepingin tahu gitu. Jadi kalau dari kita untuk berkumpul bareng-bareng itu enggak Pak. Jadi kita ini kan petani. Nah, jadi untuk kumpul tuh kadang-kadang waktu yang enggak ada. Jadi ya 1-2 kita datang tempat Pak Agus sambil cara untuk mengaplikasikan alat itu. Dari smart farming intinya gini, meningkatkan hasil tani.
Nah, jadi kalau adanya perkembangan macam digital, nah, jadi kita bangga. Yang jelas petani bangga. Adanya di tempat Pak Agus kemarin yang bantuan dari pihak bank itu sukses, Mas, sukses banget itu. Nah, jadi kita belajarnya di situ ya, moga-moga dengan adanya bantuan dari Pak Agus tadi, nah, suatu saat pihak pemerintah tergugah lah untuk menambah intinya gitu ke kelompok tani yang lain. Sebagai anggota kelompok Tani Margomulyo kilometer 12 Kota Sampit, Agus Suyanto memang tak segan-segan berbagi ilmu mengenai sistem pertanian smart farming kepada anggota tani lainnya. Karena memang pada saat ini Agus Suyanto lah yang sudah menggunakan sistem smart farming. Sementara petani yang lain tidak memiliki peralatan digital farming dikarenakan tergolong mahal. Dulu sering Pak kalau masih masih pakai manual tuh, sampai mau pernah ya curhat lah, mau balik kanan pulang kampung Pak, sampai mobil tuh pernah terjual karena untuk bertahan itu Pak. Di situ namanya kita usahakan untuk ya punya karyawan segala, dulu kan punya setelah unit, nah akhirnya dijual untuk mengembangkan usahanya Pak. Tapi alhamdulillah kemarin ada bantuan itu timbul cerita, oh aku ini kerjaanku tambah ringan gini gitu loh Pak, diceritakan. Pas waktu hasilku segini 1 bulan tuh beliau tuh bercerita dapat 1 mobil Veloz kalau nggak salah. Orangnya baik, disiplin, tepat waktu, sama konsisten Pak orangnya Pak. Kalau saya melihat dari media sosial, dia tuh ya memang rajin, sampai pemasaran tuh beliau tuh memasarkan seorang, pernah saya melihat lah, saya sempat panggil di Jalan Kapten Mulyono, beliau tuh sampai memasarkan hasilnya sendiri. Kegagalan dalam suatu perjalanan hidup bisa saja terjadi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Dan tentunya juga adanya dukungan dari orang yang memang benar-benar setia untuk bangkit lagi, berbenah diri. Alhamdulillah, saya katakan bagus tuh semua tuh tanggung jawab sesuai namanya orang suami tuh ya di situ Pak. Nggak usah saya rincikan, memang orangnya baik, tanggung jawab. Kok sama keluarga, sama temen aja peduli Pak. Itu nah. Saling kita ya saling membantu, saling namanya kita orang perantau Pak. Kalau di Kalimantan nih, kami sama beliau kan orang perantau. Mana yang ya kita saling membantu. Kalau melihat tanaman hijau, sehat, itu yang berpikir fresh Pak. Dingin lah intinya, gembira, bahagia intinya. Kalau petani itu lihat tanaman hijau atau bagus itu nyaman. Nah itu menurut saya daripada pekerjaan lain enak bertani. Itu memang perjalanan itu Pak. Dulu itu kita kan montir. Montir itu hasilnya ya nggak menghina seorang montir lah. Kalau memang rezekinya di montir mungkin dia bagus di montir. Tapi saya punya ide gimana caranya petani muda itu bisa meniru perkembangan zaman. Biar nggak yang tua-tua aja. Nah saya berpikiran gimana caranya petani di daerah kami, di daerah Sampit terutama itu bisa berkembang, biar anak-anak muda itu yang anak perantau-perantauan terutama itu bisa meniru pertanian yang lebih modern.